Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, penyelenggara kehidupan, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu, karena hanya atas berkat dan perlindungan-Mu kami masih dapat menikmati hari yang baru ini. Pada kesempatan ini, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, agar permenungan kami hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu lah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil hari ini mengingatkan dan mengajak kita untuk kembali merenungkan tentang kesetiaan dalam hidup perkawinan. Orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya atau tidak?" Pertanyaan ini dikemukakan tidak didasarkan pada keingintahuan yang murni, sebab mereka hanya ingin mencobai Yesus. Menanggapi pertanyaan tersebut, sambil memberi penjelasan mengenai hukum Musa tentang perceraian, Yesus menegaskan bahwa sejak awal manusia diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki, agar perempuan dan laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibu mereka untuk bersatu sebagai suami istri. Keduanya menjadi satu daging dan tidak boleh dipisahkan, sebab apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Inilah yang menjadi dasar perkawinan orang Katolik yang monogami dan tak terceraikan. Tidak ada alasan apapun untuk bercerai kecuali kematian. Karena itu, dalam Gereja Katolik,
Penerimaan sakramen perkawinan selalu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Persiapan ini tidak hanya menyangkut persiapan lahir yang terkait dengan tatanan upacara dan pesta-pesta, tetapi terutama persiapan rohani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pasangan suami istri tetap setia selalu pada janji perkawinannya yang telah diucapkan. Marilah kita semua senantiasa membiarkan pintu keluarga terbuka agar Kristus masuk dan tinggal di dalam rumah kita. Biarlah Kristus yang menjadi nahoda dari perahu keluarga kita. Semoga setelah mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu ini. Akhirnya kami dapat menyelesaikan permenungan kami hari ini. Kiranya apa yang telah kami renung dan kami dengar bersama dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.